Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat-nikmat dan karunia darinya kita bisa kembali melanjutkan pelajaran, kita bisa kembali merasakan kesehatan, mendapatkan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran fikih muyassar. Alhamdulillah, bab yang pertama di dalam kitab Thaharah ini sudah selesai kita bahas. Ya, bab yang pertama fi ahkamit Thaharah wal miyah, dengan penjelasan masalah-masalah yang sudah kita jelaskan. Ini sudah selesai. Adapun sekarang kita masuk kepada bab kedua yang berkaitan tentang bejana. Ini pun sudah kita bahas, di antaranya masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Ini sudah kita bahas juga ya. Sekarang kita bahas masalah yang ketiga, masih berkaitan tentang bejana. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini kan kitab Thaharah tentang taharah, kok masuk kaitan pelajaran tentang bejana, Ustadz? Ya, di sini memang tentang taharah, yaitu bersuci. Bejana apa kaitannya dengan bersuci? Karena bejana juga merupakan alat yang menyimpan air, jadi ada kaitannya dengan bersuci. Dan sudah kita bahas apa hukum menggunakan bejana, apa hukum asal menggunakan bejana, kemudian apa hukum menggunakan bejana emas yang terbuat dari emas ataupun perak jika digunakan untuk bersuci, ataupun hukum khususnya bejana yang terbuat dari emas dan perak digunakan untuk makan dan minum. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kaitannya di situ, karena bejana juga digunakan untuk bersuci, dia menyimpan air. Baik. Sekarang karena masih bentuk keistimewaannya agama Islam dibahas juga yang masih berkaitan dengan bejana, bukan hanya berkaitan dengan air saja yang digunakan untuk bersuci, tapi kegunaan bejana secara umum digunakan. Baik. Al-mas'alatu tsalisah, perhatikan kitabnya. Halaman 7. Al-mas'alatu tsalisah, aniyatul kuffar. Bejana orang kafir. Apa hukumnya digunakan? Al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Asal atau hukum asal dari bejana orang kafir itu halal. Maksudnya apa? Boleh digunakan. Boleh digunakan. Hukum asalnya ya, boleh digunakan. Illa idza ulimat najasatuha. Kecuali jika tahu, nampak bahwasanya bejana tersebut ada najisnya. Najisnya bejana tersebut. Nampak atau tahu najis dari bejana tersebut. Maka kalau nampak atau tahu, fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Ustaz ulangi ya, hukum asal dari bejana orang kafir itu al-hil, yaitu halal, boleh digunakan. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali jika nampak atau tahu najisnya bejana tersebut. Maka kalau tahu atau nampak najisnya, maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Wadih? Jelas ya? Dalilnya apa? Hadis Abi Tha'labah al-Khushani. Hadis seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Tha'labah al-Khushani. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahla kitabi. Aku berkata, wahai Rasulullah, kami berada di daerah ahli kitab.
afana'kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan di bejana mereka? Qal, Nabi bersabda, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Janganlah kalian makan menggunakan bejana tersebut kecuali tidak mendapatkan bejana lainnya. Bejana selain bejana kafir maksudnya. Kalau tidak mendapatkan bejana selain bejana orang kafir tersebut, maka faghsiluha, cucilah bejana orang kafir tersebut, kemudian makanlah menggunakan bejana tersebut. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang sahabatnya untuk makan menggunakan bejana mereka. Jika ada bejana lain, kalau enggak ada bejana lain, maka gunakanlah bejana mereka, enggak mengapa, tapi cuci terlebih dahulu baru makan dengan bejana tersebut. Jelas ya? Tayyib. Amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun jika tidak nampak atau tidak tahu najisnya bejana tersebut, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bimubasyaratin najasah. Di antaranya kita tidak tahu najisnya bejana tersebut, di antara contohnya itu pemilik barang, pemilik bejana itu biasanya enggak dikenal makan yang najis, makan makanan yang najis atau minum minuman yang najis. Memang dia kafir, tapi dia enggak suka dengan makanan yang najis atau minuman yang najis. Minuman yang najis atau makanan yang najis apa Ustaz? Yang diharamkan Allah, di antaranya babi atau anjing atau khamar dan lain-lainnya. Nah, mereka enggak biasa makan atau minum minuman itu. Sehingga berarti tidak tahu kita najisnya bejana tersebut. Kalau enggak tahu atau enggak nampak najisnya, fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh menggunakan bejana tersebut. Jelas ya? Jelas? Dalilnya apa? Li'annahu sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Perhatikan. Ini dalil yang pertama kenapa boleh menggunakan bejana tersebut kalau enggak nampak atau enggak tahu najisnya bejana itu, bejana orang-orang kafir itu. Pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu pernah mereka mengambil air wudu dari kantong atau bejana wanita musyrikah. Mengambil air wudu yang tersimpan dalam bejana punyanya wanita musyrikah. Nah, berarti bersih dong, boleh dong digunakan. Buktinya ya, Nabi SAW pernah wudu dengan bejana miliknya orang wanita musyrikah. Wanita musyrik. Itu yang pertama. Wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Ini dalil yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kaum muslimin makanan ahli kitab, makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk kaum muslimin, yang mana tidak menutup kemungkinan makanan itu diberikan menggunakan bejana mereka. Apa dalilnya bahwasanya Allah menghalalkan makanan ahli kitab bagi kaum muslimin? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Seperti itu kata Allah, firman Allah Ta'ala. Mereka bertanya apa yang dihalalkan bagi mereka. Allah sebutkan yang dihalalkan bagi mereka adalah seluruh kebaikan, dan diantaranya ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Nah, jelas yang mana makanan itu tidak menutup kemungkinan diberikan kepada kaum muslimin menggunakan bejana mereka. Dalil lainnya, kama da'a ghulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sya'irin wa ihalatin sanikhah fa akala minha.
Dahulu pemuda Yahudi pernah mengundang Nabi untuk makan roti beserta kuah. Ihalatun sanikhah ini artinya adalah, kalau kita katakan ihala itu artinya lemak dan minyak. Wasanikha al-mutaghayyiratur rih, yang berubah aromanya, sudah mau berubah aromanya. Jadi atau kita katakan kari lah. Kari yang sudah mau berubah aromanya. Fa'akala minha, Nabi makan dengan bejana tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pembahasannya ada dua di sini. Hukum bejana orang kafir asalnya itu boleh digunakan. Tapi ada dua permasalahan jika kita tahu najisnya bejana tersebut. Yang kedua tidak tahu najisnya bejana tersebut. Kalau kita tahu maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Yang kedua kalau tidak tahu maka boleh saja digunakan. Jelas ya? Itulah ringkasannya. Enggak sulit-sulit. Adapun dalilnya perlu dihafal atau satu atau dua ya. Itu masalah yang ketiga tentang bejana orang kafir. Masalah yang keempat. At-taharatu fil aniyatil mutakhadzati min juludil maitah. Sucinya bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Sucinya bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Baik. Bagaimana sucinya bejana yang terbuat dari kulit bangkai ini? Bagaimana kisahnya? Baik, perhatikan dengan seksama ya, biar paham. Baik. Jildul maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai jika disamak, dubigha artinya disamak. Kita pernah belajar tentang disamak. Apa itu disamak, Ustadz? Nah, kalau belum tahu nanti akan kita bahas. Disamak itu banyak caranya. Di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan cara digarami dan dikeringkan. Itu bentuk disamak. Ya, disamak maksudnya mempermentasikan kalau untuk minuman ya. Biar enggak jadi bangkai dia. Dikeringkan dan dikasih garam. Bisa dikeringkan dengan panasnya matahari, bisa juga dengan garam juga bisa. Menghilangkan kadar-kadar bangkai bakteri-bakteri yang bisa membangkaikan kulit. Seperti itu. Apabila disamak maka ia suci, wajaz isti'maluhu, boleh digunakan. Ustaz ulangi, kulit bangkai itu jika disamak maka dia suci dan boleh digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun, kulit manapun jika disamak maka dia suci. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya, wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitah. Nabi pernah berjalan melintasi domba yang telah menjadi bangkai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun bersabda, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Tidakkah mereka mengambil kulitnya kemudian mereka samak dan menggunakannya? Faqalu, maka para sahabat berkata, innaha maitai, wahai Rasulullah itu sudah jadi bangkai. Maka Rasulullah bersabda, fa innama haruma akluha, sungguhnya yang diharamkan itu dimakan. Yang diharamkan jika dimakan. Jelas? Wadih? Wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tuhilluhu dzakah wa illa fala. Dan ini bangkai yang dimaksud adalah bangkai yang jika dia
halal kalau disembelih. Maksudnya apa? Hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu tidak berguna, tidak termasuk ya. Hewan yang halal dagingnya, kalau dia jadi bangkai, maka boleh digunakan dengan syarat disamak terlebih dahulu. Kalau dimakan gak boleh. Yang namanya bangkai apapun, jika sudah jadi bangkai maka tidak boleh dimakan apapun hewannya. Adapun permasalahan untuk kulitnya, khusus untuk hewan yang khusus untuk hewan yang dagingnya boleh dimakan tapi dia sudah jadi bangkai, maka kulitnya boleh digunakan. Dengan syarat apa? Disamak terlebih dahulu ya. Taib. Jadi kulit bangkai bisa digunakan dan bisa jadi suci dengan syarat harus diapain? Disamak terlebih dahulu. Amma sya'ruha fahuwa tahir. Adapun kulit rambutnya atau bulunya maka suci. Ai sya'rul maitatil mubahatil akli. Maksudnya apa? Rambut atau bulu bangkai yang hewannya boleh dimakan dagingnya ketika masih hidup. Perhatikan pembahasannya kepada pembahasan hewan yang boleh dimakan dagingnya tapi jika dia sudah jadi bangkai. Kita katakan hewan yang boleh dimakan dagingnya tapi dia sudah jadi bangkai, itu seperti biasa, kalau dimakan hukumnya haram karena dia sudah bangkai. Tapi khusus untuk kulitnya maka bisa jadi suci dengan syarat harus disamak. Faham? Dan untuk rambut atau bulu dari hewan tersebut maka itu suci. Rambut atau bulu hewan tersebut yang sudah jadi bangkai maka suci. Adapun dagingnya karena dia sudah bangkai maka najis. Wa muharramun akluhu di sini. Wa ammal lahmu fa innahu najisun wa muharramun aklu. Adapun daging hewan tersebut karena dia sudah jadi bangkai, meskipun dia hewan yang boleh dimakan seperti kerbau misalnya, tapi sudah jadi bangkai, dagingnya juga najis dan haram dimakan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Kecuali bangkai atau darah yang mengalir ataupun daging babi, fa innahu rijs, maka itu merupakan rijs, najis. Jelas? Ustaz ulangi lagi ya biar paham nih. Permasalahan kita ke permasalahan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bangkai bisa dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka kulitnya itu haram. Kulitnya juga haram. Kulitnya juga tidak bisa disamak. Paham? Ini jelas. Sekarang permasalahan kita ke hewan yang dagingnya boleh dimakan jika dia tidak bangkai. Ini karena dia bangkai maka dagingnya tetap tidak boleh dimakan. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya bisa digunakan dan kulitnya bisa suci dengan syarat disamak terlebih dahulu. Hadisnya Nabi SAW bersabda, ayyuma ihabin dubi ghafaqat tahur. Kulit manapun apabila disamak maka dia suci. Maksudnya khusus dalam kategori hewan yang boleh dimakan dagingnya jika sudah jadi bangkai ya. Dan suatu ketika dalilnya juga Nabi pernah melewati domba yang sudah jadi bangkai. Nabi mengatakan, kenapa kalian enggak menggunakan kulitnya ini? Para sahabat mengatakan, itu sudah jadi bangkai wahai Rasulullah. Nabi menegaskan, innama haruma akluha, sungguhnya yang diharamkan itu memakan dagingnya. Adapun menggunakan kulitnya itu boleh. Adapun berkaitan dengan rambut atau bulu dari hewan yang sudah jadi bangkai ini, khususnya hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka dia suci.
Yang diharamkan adalah dagingnya. Paham? Firman Allah Ta'ala, illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu rijs, maka itulah yang najis, itulah yang haram. Sedikit lagi, wa yasulud dabghu bi tanzifil adha wal qadar alladhi kana fil jild. Dan bisa dan di sama itu bisa dengan cara membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kulit biwasitatin mawaddin tudafu ilal ma' kal milhi wa ghairihi, dengan menggunakan materi yang ditambahkan ke air. Jadi cara menyamak itu diantaranya dengan cara menggunakan materi atau komponen yang bisa dicampurkan kepada air seperti garam dan lainnya. Au bin nabatil ma'ruf kal qaradhi wal ar'ar wa nahwihima, atau dengan tumbuh-tumbuhan yang dikenal seperti al-qarad. Apa ini al-qarad wal ar'ar? Ini Ustaz enggak tahu ini apa artinya. Al-qarad wal ar'ar, tumbuhan apa ini? Jadi ada dari antara tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang bisa digunakan untuk mempermanenkan kulit sehingga dia tidak jadi bangkai. Ya. Nanti Ustaz sebutkan di pertemuan berikutnya, al-qarad awil ar'ar wa nahwihima. Dia sejenis dedaunan atau tumbuh-tumbuhan yang ditaruh di kulit bangkai tersebut, akhirnya dia bisa jadi dia disamak. Jelas ya? Wa amma ma la tahilluhu dzakah fa innahu la yathur. Adapun hewan yang tidak halal, tidak bisa disembelih. Contoh apa? Hewan yang disembelih pun tidak bisa jadi halal. Contoh kalau kita sembelih kucing, boleh dimakan? Enggak boleh. Kita sembelih harimau, boleh dimakan? Enggak boleh. Ya. Fa innahu la yathur. Karena maka itu tidak bisa suci. Tidak bisa suci kulitnya, jadi tidak bisa digunakan. Wa ala hadza fajildul hirrati wa madunaha fil khilqah la yathuru bid-dabghi. Dan karena kaidah ini, maka kulit kucing ataupun selainnya itu tidak suci jika disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran, meskipun dalam keadaan hidupnya kucing itu suci. Dalam keadaan hidupnya kucing suci, tapi kalau sudah jadi bangkai, maka kulitnya itu tidak bisa digunakan. Tidak bisa suci meskipun telah disamak. Jadi enggak berguna disamak. Dan hewan-hewan lainnya. Ustaz ulangi ya. Adapun hewan yang tidak bisa disembelih, tidak bisa disembelih maksudnya tidak bisa dia dimakan meskipun udah disembelih. Tidak bisa dimakan meskipun udah disembelih maksudnya. Maka tidak bisa berubah menjadi suci meskipun udah disamak. Contohnya seperti kucing, hewan-hewan yang haram lainnya. Ya, hewan-hewan yang haram lainnya juga tidak bisa suci kulitnya meskipun udah disamak. Wa ala hadza fajildul hirrati wa maduna fil khilqati la yathuru bid-dabghi. Maka sesuai kaidah ini, maka kulit kucing dan sejenisnya ini tidak bisa berubah menjadi suci meskipun sudah disamak. Walau kana fi halil hayati tahir, meskipun ketika semasa hidupnya dia suci. Maksudnya kucing ketika hidup suci, makanya boleh kita pegang. Wa jildu ma yahrumu aqluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathuru bid-dibagh. Kaidah berikutnya atau poin berikutnya, kulit hewan yang haram dimakan jika semasa hidupnya dia suci. Contohnya apa ini semasa hidupnya dia suci? Banyak seperti keledai. Tidak boleh dimakan. Seperti apa lagi? Harimau. Boleh kita pegang? Boleh. Suci dia semasa hidupnya. Adapun kalau sudah jadi bangkai, maka tidak bisa jadi suci jika disamak kulitnya. Enggak bisa.
Wal khulasah, kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi. Perhatikan nih kesimpulannya nih, bahwasanya seluruh hewan yang mati menjadi bangkai dan dia termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya sebelum jadi bangkai tentunya. Fa inna jildahu yathuru bid-dibagh, maka kulitnya ketika dia sudah jadi bangkai bisa digunakan, bisa suci dengan cara disamak. Kesimpulan berikutnya, wa kullu hayawanin mata, setiap hewan yang sudah jadi bangkai, laisa min ma'kulil lahmi, dan dia tidak termasuk dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Fa inna jildahu la yathuru bid-dibagh, maka kulitnya pun tidak bisa suci dengan disamak. Jelas? Wadih? Tayyib. Kalau jelas, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Dan Ustaz harap jika ada yang belum faham itu silahkan bertanya ke Ustaz. Wadih? Selesailah kita ke bab kedua yang berkaitan dengan bejana. InsyaAllah kita akan masuk ke bab ketiga tentang membuang hajat dan adab-adabnya. Nah, ini pertemuan berikutnya insyaallah. Tayyib. Ini sudah sudah kita ulang-ulang permasalahannya ya. Kalau ada yang enggak paham maka perlu silakan ditanyakan. Jazakumullah wa jazakunallah khairal jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.